Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel Edi Siswoyo. Sudah beberapa hari saya belum mengupload video ya. Baik teman-teman, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak kurang dari satu apapun, dan selalu diberikan rezeki yang melimpah berkah barokah. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, hari ini saya akan membahas mengenai gugatan 1 triliun, gugatan perdata 1 triliun terhadap atau kepada Wakil Ketua MUI yaitu Anwar Abbas dan MUI ya. Kenapa Pak Panji Gumilang mencabut gugatan perdata 1 triliun terhadap Wakil Ketua MUI yaitu Saudara Anwar Abbas dan MUI? Kenapa kok ingin mencabutnya atau kenapa kok dicabut gitu? Ada apa Panji Gumilang sebenarnya ini gitu kan? Ada yang tahu teman-teman? Karena Pak Panji Gumilang ingin memanusiakan manusia ya. Ya ini mungkin barangkali MUI belum dimanusiakan ya, belum dimanusiakan. Jadi sehingga Pak Panji Gumilang membuktikannya ya dengan memanusiakan manusia gitu. Karena sejak dari dulu Pak Panji Gumilang selalu menggaungkan hapuskanlah diskriminasi ya, dan sekarang sudah dibuktikan ya, walaupun itu adalah orang-orang yang sekalipun memusuhi dan membenci dirinya ya, dalam keadaan ditahan pun di Bareskrim, Pak Panji Gumilang masih memiliki jiwa-jiwa pemaaf, masih memiliki jiwa-jiwa besar ya, walaupun dihantam kanan kiri ya, atas bawah, dicaci maki, dihina, dihujat, bahkan difitnah, tapi Pak Panji Gumilang sungguh sangat luar biasa, memiliki hati yang sangat mulia ya. Saya mengatakan hal ini ya, Pak Panji Gumilang itu sekelas nabi ya. Zaman dahulu kisah nabi dan rasul pun ya juga seperti itu. Contohnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah dibenci ya, dihujat, dicaci maki, dilempari kotoran ya. Dia atau mereka pada zamannya itu ada yang sakit ya, salah satu atau kelompok daripada mereka yang pada masanya itu memusuhi Nabi, bahkan ingin membunuhnya. Bahkan dari mereka ada yang sakit, Nabi Muhammad SAW menjenguknya ya, orang yang sakit tersebut, sehingga orang yang sakit tersebut itu merasa malu ya, merasa tidak pantas ya, dan menangis sampai orang yang sakit tersebut itu bersujud di hadapan Rasulullah ya, sebagaimana juga dikisahkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ya, dimana Nabi Yusuf pernah dizolimi ya, difitnah gitu kan oleh saudara-saudaranya ya, gara-gara Nabi Yusuf memiliki kelebihan ya, memiliki kelebihan gitu. Jadi kisah Nabi Yusuf pun ini sekarang terjadi kepada Pak Panji Gumilang ya. Pak Panji Gumilang ternyata memiliki kelebihan ya yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Jadi bisa dikatakan di atas rata-rata gitu kecerdasannya,
sehingga ada beberapa orang atau saudara-saudaranya yang tidak setuju gitu kan, atau cemburu gitu terhadap kecerdasan yang dimilikinya. Jadi membuat mereka itu jadi merasa bagaimana gitu loh. Makanya pernah dikatakan pula oleh Andi F. Noya, Kick Andy ya, pada saat mewawancarai Syekh Panji Gumilang. Di situ Andi F. Noya mengatakan bahwasanya Syekh Panji Gumilang pemikirannya atau cara berpikirnya sudah melampaui zamannya gitu. Artinya kan misalnya orang umum pada dasarnya itu berpikirnya masih A gitu kan, Bapak Panji Gumilang itu berpikirnya sudah di atasnya gitu, misalnya Z langsung lah gitu kan, Z atau R gitu. Nah jadi benar-benar sangat luar biasa Pak Panji Gumilang gitu. Nah kembali lagi teman-teman ya, dengan adanya kasus seperti ini atau berita seperti ini, semoga orang-orang yang selama ini mencaci maki ya, menghina, menghujat, bahkan ingin supaya Pak Panji Gumilang di penjara selamanya, itu semoga mereka bertobat ya gitu. Karena Pak Panji Gumilang itu sudah membuktikan ya kepada pihak-pihak atau orang-orang yang selama ini memusuhi dirinya dan Al Zaitun gitu, karena sudah mengintimidasi ya, mengkriminalisasi, bahkan adanya kepanikan moral ya. Kepanikan moral ini sendiri adalah sesuatu penyajian berita yang memframing ya, atau menyudutkan dengan hal-hal yang di broadcast secara buruk ya, secara jelek kepada satu instansi atau satu lembaga pendidikan gitu. Jadi orang seperti Pak Panji Gumilang ini patut kita apresiasi, karena beliau itu dalam keadaan ditahan pun di Bareskrim masih bisa memberikan maaf ya, masih bisa memiliki hati atau jiwa yang sangat mulia. Jadi semoga saja dengan dicabutnya gugatan perdata 1 triliun ini, orang-orang yang seperti itu malu tersimpu ya kepada Syekh Pak Panji Gumilang ya. Mereka juga harusnya mencabut kembali gitu kan, mencabut kembali kasusnya Syekh Panji Gumilang gitu, kasus penodaan agama dan kasus TPPU gitu kan, yang belum tentu ada kebenarannya gitu. Apalagi dengar-dengar berita sekarang katanya berkas-berkas yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan dibalikan lagi teman-teman ke Bareskrim gitu. Berarti kan itu tanda tanya, ada apa sebenarnya kan gitu ya kan. Jadi kalau memang sudah rungkat seperti ini, sudah tidak jelas, sudah blunder itu, ya sebaiknya ya sudah gitu kan. Kalau memang sudah tidak terbukti gitu, atau tidak adanya kasus yang Pak Panji Gumilang lakukan tidak ada gitu ya, sebaiknya dikembalikan lagi ke asalnya gitu. Dan untuk Pak Anwar Abbas dan MUI itu ya toh sadar Pak ya gitu kan. Kan Pak Panji Gumilang itu adalah seorang tokoh pendidikan gitu kan, tokoh pendidik ya. Biarkanlah beliau itu kembali ke mahatnya gitu kan, ke asalnya gitu, supaya bisa mengajarkan kembali dan berkarya kembali gitu. Pak Anwar Abbas ini juga mengatakan bahwasanya damai itu indah gitu kan. Nah jika sudah mengatakan sesuatu yang demikian itu,
yang dulu pernah saya buat kontennya gitu kan, ternyata terjadi juga kan di berita sebelumnya gitu kan, bahwasanya yang pernah dikatakan oleh Buya Anwar Abbas itu damai itu indah. Jika sudah mengatakan damai itu indah, ya sudah Pak gitu kan, cabutlah gitu kan yang dasar hukum yang berdasarkan fatwa itu gitu. Kalau memang udah saling memaafkan gitu kan, malu Pak, sudah sama-sama sepuh, udah sama-sama tua ya kan. Pak Panji itu kan orang tua, Bapak juga orang tua ya. Ya harusnya berdamai aja lah gitu kan, bermusyawarah, saling tukar ide dan gagasan, bertanya bagaimana cara membangun Indonesia ke depannya seperti apa kan gitu. Ya kita harus bisa mengambil hikmahnya Pak ya, dengan kasus atau kejadian seperti ini Pak gitu. Ya semoga pihak MUI mendengarkan gitu kan, dan tetap semangat untuk Syekh Panji Gumilang untuk terus berkarya ya, walaupun dalam keadaan apapun ya yang terjadi. Saya di sini hanya orang awam yang selalu mengikuti berita-berita atau perkembangan berita ya. Semoga dengan adanya kejadian ini bisa kita ambil pelajaran atau ambil hikmahnya. Terima kasih teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.